Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik atau sahabat-sahabat Lutus, selamat bertemu lagi dengan saya Wong Lutus. Hari ini saya akan membuat praktikum sahabat ya, atau adik-adik, khususnya ini adik-adik yang duduk di bangku SLTP ya, MTS atau SMP kelas 8. Salah satu materi untuk semester 2 ini ada tekanan osmosis adik ya. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mengajak adik-adik beserta teman-teman kalian ya, yang nanti di belakang video akan saya tayangkan kegiatan teman-teman kalian dari kelas 8 MTS yang saya ada di sana ya, artinya mengajar, yaitu MTS Islamiyah Balen. Sebelum ini praktikum kita lakukan, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan praktikum hari ini seperti yang saya katakan, tekanan osmosis ya, tekanan osmosis, di mana kalian tentu saja sudah tahu apa itu tekanan osmosis yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing ya. Dan dengan praktikum ini nanti saya harapkan adik-adik akan lebih mampu menuntaskan materi tersebut di dalam materi IPA ya, atau IPA terpadu, sehingga adik-adik lebih banyak wawasan atau cakrawala keilmuan kalian tentang IPA adik-adik sekalian ya. Yang kita perlukan langsung saja supaya nanti tidak terlalu lama adik-adik menyimak video ini. Yang pertama akan kita butuhkan adalah suatu larutan dan bahan utama. Untuk hari ini saya akan memberikan atau menggunakan bahan yaitu kentang saja ya, untuk memudahkan pengamatan gitu ya, pengamatan, yaitu dengan menggunakan irisan kentang ya. Ini adik sekalian ya, ini kentang. Nah seperti ini ya, ini kentang yang tidak terlalu banyak adik-adik ya, jadi karena yang kita butuhkan hanya sedikit nanti ya, kita buat seperti ini. Kemudian gula. Nah ini adik ya, gula ini juga nanti tidak terlalu banyak. Kemudian air ya, airnya di sini harus menggunakan air suling adik-adik ya, atau bolehlah adik-adik untuk sekedar praktikum ini menggunakan air mineral ya, air kemasan ya, air kemasan itu sehingga lebih murni gitu ya. Terus kemudian alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama ini neraca Ohaus saja ya. Kenapa saya menggunakan neraca Ohaus? Karena untuk supaya pengukuran masanya itu nanti lebih akurat ya. Adik-adik tahu ini adalah Ohaus neraca 3 lengan yang memiliki akurasi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan neraca yang lain. Kemudian gelas ukur ya, gelas ukur seperti ini. Jadi adik-adik kalau di lab ada, pakailah ini ya. Kalau tidak ada, nggak usah menyesali atau merasa tidak bisa melakukan ini adik. Adik-adik bisa menggunakan itu deh, botol susu ya, botol susu adik-adik kalian yang kecil ya, balita, itu kan ada ukurannya ya, ada ukurannya. Nah ini kalian bisa menggunakan itu, jadi tidak harus menggunakan gelas ukur seperti ini, karena mungkin saja di kalian yang sekolah mungkin belum punya ya, tidak apa-apa, kita gunakan yang botol saja. Kemudian yang kita perlukan adalah gelas-gelas seperti ini adik-adik ya, gelas bekas saja, gelas bekas air mineral seperti ini. Nanti ini masing-masing kita isi dengan air mineral ya. Terus kemudian setelah kita siapkan alat dan bahan, sekarang mari langsung saja kita awali praktikum ini dengan menggunakan dengan pembuatan larutan dulu. Di sini yang kita perlukan memang beberapa larutan adik-adik ya. Jadi ada nanti jenis 3 larutan. Yang pertama bukan larutan tapi berupa air murni seperti ini, air suling atau air mineral adik-adik ya.
Kemudian kita membuat larutan gula 5%, ya, larutan gula 5%. Kemudian larutan gula 30%. Nah, bagaimana membuat larutan gula 5% dan 30%? Ya, untuk lebih mudah saja, nggak usah mempersulit diri, tuangkan saja air ke dalam gelas ini atau ke dalam gelas susu. Kalau memang tidak punya gelas ukur, ini adalah air mineral, tuangkan di sini sebanyak 100, ya, 100 ml. Nah, kemudian timbang gula, ya, gula ini timbang di neraca. Ini sengaja tidak saya lakukan adik-adik nanti terlalu lama. Jadi timbang saja gula ini sebanyak 5 gram. Jadi masukkan ini air murni, ya, air suling 100 ml. Nanti tuangi gula ini, timbang dulu ke dalam neraca warehouse ini sebanyak 5 gram. Itu untuk membuat larutan gula 5%. Gitu ya, 5%. Terus kemudian untuk yang 30%, nah ini yang 30% juga sama, adik-adik tuangkan air 100 ml, kemudian timbang gula sebanyak 30 gram, lalu tuangkan ke dalam air yang sudah kalian ambil tadi, yang 100 ml tadi. Nanti akan terjadi konsentrasi larutan itu berapa? 30%. Ya, ini mudah-mudah saja itu, ya, artinya kita nggak usah ribet-ribet harus membuat konsentrasi yang rumit, ya, anggaplah begitu saja. Ini yang penting adik-adik tahu apa yang disebut sebagai tekanan osmosis, gitu ya. Dan di sini penjelasan tentang tekanan osmosis, ya, sengaja tidak saya berikan secara panjang lebar, ya. Intinya tekanan osmosis itu kan terjadi antara larutan yang kurang pekat dengan larutan yang lebih pekat, ya. Kalau dalam praktikum yang lebih canggih gitu, ya, nanti kita amati menggunakan saringan yang disebut sebagai kertas semi permeable itu adik-adik, ya. Tapi kita tidak menggunakan itu, cukup praktikum sederhana saja. Nah, sekarang kita masuk ke ini tadi sudah larutan, ya. Caranya membuat seperti itu. Jadi ada 3 larutan. Yang pertama air murni, kemudian larutan gula 5% dan larutan gula berapa? 30%. Kemudian kentang tadi, ya, kentang yang ini tadi, ini kalian iris, ya, menggunakan cutter, ya, dengan cutter atau pisau atau terserah, monggo, dengan irisan yang kurang lebih model dadu, ya, ini seperti ini, ya. Nah, kayak dadu seperti ini, ya. Gimana ini, ya? Nah, ini model dadu, dan ini timbang. Setelah adik-adik ngiris seperti ini, ditimbang di neraca ini juga sekitar 1 gram, ya. Jadi timbang irisan kentang ini yang sudah kalian iris ini ke dalam neraca ini, pakai neraca maksud saya, dengan massa 1 gram, ya. Mudah saja, ya, ini nanti digeser-geser gitu, ngambil yang 1 gram. Kita iris 3. Kenapa 3 adik-adik sekalian? Ya, karena ini nanti akan kita masukkan ke dalam gelas-gelas tadi, ya. Gelas-gelas yang berisi larutan-larutan tadi. Nah, itu nanti akan masing-masing gelas akan kita masuki 1 potongan kentang yang sebesar masanya 1 gram tadi. Nah, kemudian setelah adik-adik masukkan, ya, kita masukkan, ya, itu, ya. Ini 1, 2, 3 seperti ini. Nah, ini masing-masing sudah berisi ya. Nah, ini kelihatan, ya, berisi potongan kentang ini. Setelah masuk kentangnya, ini kita tunggu adik-adik, ya, selama 20 menit sekitar itu, ya. Kita tunggu sekitar 20 menit. Nah, adik-adik nanti bisa menyusun, kalau memang itu tugas dari Bapak Ibu guru, ya, adik-adik bisa mengerjakan laporannya, misalkan untuk presentasi, ya. Nah, itu bisa digunakan itu. Nah, setelah 20 menit adik ambil, ya, ini kentang yang ada di dalam gelas masing-masing larutan itu adik ambil. Pakai sendok gitu, ya, atau pakai pinset boleh, ya, kalau memang punya pinset. Kalau tidak, pakai sendok saja. Lalu timbang lagi, ya. Tadi masing-masing sebelum kita masukkan ke dalam gelas-gelas tadi kan ukuran masanya kan 1 gram. Nah, setelah masuk ke larutan air murni, larutan 5%, larutan gula
kemudian larutan gula yang 30%, masing-masing adik timbang, ya, adik timbang kembali. Nah, bagaimanakah, adakah perbedaan masa sebelum dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi masing-masing tadi, ada yang 0%, 5%, dan 30% tadi. Nah, ini bisa adik praktikumkan di rumah monggo atau di madrasah atau sekolah kalian masing-masing, gitu ya. Ini saya hanya bersifat apa ya, ada ya, demonstratif saja, artinya semuanya ini tidak saya lakukan langsung, gitu ya. Saya hanya memberikan apa ya, gambaran saja bagaimana sebenarnya praktikum untuk tekanan osmosis, gitu ya, sehingga adik-adik bisa memahami, oh ternyata kentang setelah dimasukkan ke dalam larutan masanya berbeda, apakah oh ternyata sama saja. Nah, semuanya itu adalah bagaimana adik-adik melakukan praktikum tadi, gitu adik-adik ya. Nah, apa namanya, video ini memang bukan untuk saya gunakan untuk praktikum secara saya lakukan begitu, tidak, tapi hanya memberikan gambaran saja, karena apa namanya, kalau saya lakukan dengan praktikum waktunya memang agak lama adik-adik ya. Yang penting adik-adik sekarang sudah paham bagaimana cara melakukan apa praktikum tekanan osmosis dengan media yang sederhana seperti ini tadi. Nah, untuk bagaimana praktikum dilakukan oleh teman-teman kalian dari kelas 8 MTS Islamiyah Balen, nanti di video yang berangkai dengan video saya hari ini. Demikian adik-adik, semoga nanti adik-adik bisa memperbanyak khasanah keilmuannya. Saya Wong Lutus mengucapkan selamat menyaksikan kegiatan teman-teman kalian, walaupun durasinya juga tidak terlalu panjang. Demikian adik-adik ya, selamat menyimak, selamat beraktivitas. Semoga adik-adik semuanya mendapatkan ilmu yang lebih. Terima kasih. Mari kita saksikan video selanjutnya untuk kegiatan teman-teman kalian. Gue apa maksudnya? Matematika. Yes, Pak. Yes, masih ada. Gak akan semakin